selamat sore Bapak, Ibu para peserta webinar. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dan sehat yang maksimal. Selamat datang pada acara webinar ASPI Group. Perkenalkan, nama saya Dr. Dahlia Bunjamin yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Acara ini sengaja kami persiapkan agar Bapak Ibu semua bisa tetap dekat, tetap sehat bersama kami. Karena kami akan memberikan informasi kesehatan terpercaya untuk Anda, meskipun saat ini sebagian dari kita mungkin masih dalam suasana stay at home ya, di era new normal ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, meski kita belum bisa berkumpul bersama, kami tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak dan Ibu dalam memberikan informasi kesehatan. Kali ini tema yang sudah ditunggu-tunggu oleh Moms nih pasti. Menjaga kesehatan kulit bayi dan anak. Bayi baru lahir emang kulitnya sensitif dan rentan kena iritasi. Karena itu jangan sampai ya Bunda salah dan melakukan perawatan kulit bayi. Terutama nih bayi-bayi dengan alergi bawaan. Apa aja sih trik yang bisa ayah dan bunda lakukan dalam menjaga kesehatan kulit bayi dan anak-anak di masa kecil mereka? Lalu ada juga beberapa mitos yang beredar di antara ibu-ibu. Misalnya, cara perawatan kulit bayi baru lahir gimana? Jangan terlalu sering mandiin bayi, jangan kena AC, udara dingin, nggak boleh pakai wangi-wangian pada baju bayi. Atau ada pertanyaan lain dari moms berkaitan dengan perawatan kulit bayi. Bisa langsung tanyakan sore ini ke dokter narasumber kami. Dr. Susi Rendra, spesialis kulit kelamin, FIN SDV. Beliau kuliah kedokteran dari dokter umum maupun untuk yang spesialisnya sama-sama di Universitas Indonesia dan menamatkan studi spesialisnya waktu 3,5 tahun jadi dokter residen dengan kelulusan tercepat. Wow. Dan memang antriannya panjang banget ya biasanya. Dan ini juga beliau rutin untuk ikut simposium dan workshop, bisa dilihat di sini. Oke, saya rasa cukup perkenalan dari saya, udah pasti tidak sabar untuk mendengarkan langsung dari pakarnya. Kepada Dr. Susi, saya persilakan. Silakan, Dok. Halo, selamat sore. Yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya Dr. Dahlia untuk pembukaannya yang menarik. Ya, pada saat ini kita akan mulai berbincang mengenai topik menjaga kesehatan kulit pada bayi dan anak. Mungkin pada banyak yang bertanya, kenapa sih milih topik bayi dan anak ya? Nah, dari data yang saya ambil di Rumah Sakit Puri Indah dari periode Oktober 2019 sampai Oktober 2020, ternyata ada 21% pasien bayi dan anak yang datang ke polikulit. Itu adalah mereka yang datang langsung ke polikulit di luar pasien anak yang datang untuk kasus anak ke dokter anak. Jadi bisa dibayangkan bahwa kelainan kulit pada bayi dan anak itu adalah cukup besar. Makanya kenapa topik ini dipilih ya. Dan banyak kelainan pada bayi dan anak yang kemudian menjadi kebingungan bagi para ibu yang mempunyai bayi dan anak. Karena itu kita memilih topik ini. Dan kenapa sih kita memilih topik ini supaya jelas? Karena ternyata begitu saya mencoba membrowsing itu di internet, karena banyak sekali tersedia informasi-informasi yang kadang kurang akurat, sehingga mungkin lebih baik kalau akan diperjelas supaya Bapak dan Ibu yang memiliki bayi dan anak dapat melakukannya perawatan dengan lebih baik dan benar. Nah, sebelum saya akan bicarakan soal perawatannya, saya akan bicara soal bagaimana, apa sih fungsi dari kulit itu sendiri. Kulit itu adalah organ yang menutupi seluruh permukaan badan kita dan memiliki multifungsi. Fungsi yang paling utama adalah fungsi proteksi, di mana kulit adalah area yang paling depan yang sehingga akan melindungi bagian organ di dalamnya. Kulit juga berfungsi sebagai indera perasa dengan kulit kita bisa merasakan meraba, kita bisa merasakan panas, kita bisa merasakan dingin. Kemudian juga mempunyai fungsi sekresi melalui fungsi keringat ya yang dikeluarkan untuk membuang metabolit yang sudah tidak berguna. Dan kulit juga mempunyai fungsi absorpsi, di mana kalau kita menggunakan krim itu ternyata bisa dilakukan, kulit bisa melakukan penyerapan sehingga ada beberapa obat yang bisa dilakukan dengan pengobatan topikal yang dioleskan. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh yang kita kenal sebagai termoregulator. Makanya tidak heran pada saat udara sedang panas kita berkeringat banyak. Tapi pada saat udara dingin kita tidak berkeringat karena pori-pori akan berusaha menutup pori-porinya sehingga penguapan berkurang. Itu yang dinamakan dengan termoregulator. Kulit juga memproduksi vitamin D3 karena di lapisan kulit kita itu ada yang namanya provitamin D3. Dan provitamin D3 ini dengan bantuan UVB, ultraviolet B yang sedang terkenalnya, itu bisa menghasilkan vitamin D3. Dan di masa pandemi ini, fungsi kulit yang mengandung provitamin D3 ini menjadi sangat booming karena banyak sekali orang merasa perlu berjemur nih untuk meningkatkan kadar D3-nya yang berguna untuk meningkatkan imunitas badan kita.
Nah, kulit itu mengalami perubahan dinamis ya sepanjang hidup, mulai dari kita lahir sampai kita menjadi lansia, itu terus mengalami perubahan yang dinamis. Ada pengaruh-pengaruh dari internal maupun eksternal, dan perubahan itu akan terus terjadi secara anatomi maupun fungsinya. Yang penting diketahui adalah pada waktu milestone dari perkembangan kulit. Kulit bayi baru lahir itu akan terus mengalami perkembangan sampai usia 1 tahun, di mana pada usia 1 tahun, kulit bayi itu sebetulnya sudah menjadi mirip dengan kulit dewasa. Dewasa muda ya tentunya. Karena yang belum pada saat belum terjadi pubertas adalah pengaruh-pengaruh dari hormon androgen itu belum terjadi, sehingga kelenjar keringat tertentu dan kelenjar lemak belum berfungsi dengan maksimal, sehingga kita tidak dealing dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelenjar keringat. Setelah itu kulit juga akan mengalami aging tentunya. Penuaan kita akan mulai terjadi di awal usia 20 tahunan ya. Jadi mengapa kulit itu sangat dinamis, jadi berkembang terus dari mulai kita lahir sampai kita lansia. Nah, apa sih perbedaan yang nyata antara kulit bayi dan kulit dewasa? Tentu ada perbedaan anatomi dan fungsi. Ingat bahwa kulit bayi itu perbedaannya tidak hanya di luas permukaan yang lebih kecil ya, karena perbedaan fungsinya ini yang harus kita ketahui, sehingga pada saat kita menangani kulit bayi, pada saat kita memiliki bayi dan anak, kita merawat kulitnya, kulit bayi dan anak itu memerlukan perlakuan yang khusus. Ini adalah secara singkat gambar yang menurut saya paling gampang untuk dimengerti mengenai perbedaan antara kulit bayi dan anak. Nah, kita lihat di sini bahwa kulit bayi yang di sebelah kanan dan kulit dewasa yang di sebelah kiri. Kita lihat di sini bahwa yang disebut dengan water loss adalah penguapan ya. Jadi penguapan kulit itu lebih banyak pada anak-anak. Jadi pada bayi dan anak itu penguapannya lebih cepat. Sedangkan pada dewasa penguapannya lebih lambat. Kemudian kadar moisturizer ternyata lebih tinggi loh pada dewasa. Tentu kita bicara di sini adalah dewasa muda. Kita tidak bisa bicara dewasa yang sudah mengalami aging proses tentunya. Jadi pada dewasa muda yang dianggap usia 20, 15 sampai 20 tahun itu kadar natural moisturizing factor-nya itu lebih banyak dibandingkan masa bayi. Dan juga pigmen melanin, kita lihat di sini ya, di garis ketiga sini ada pigmen melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna pada kulit kita, itu lebih banyak pada dewasa juga. Nah, demikian banyak sekali hal-hal yang harus dimengerti. Kalau pigmen melanin pada bayi lebih sedikit, apa nih yang harus kita waspadai? Apalagi sekarang anak-anak kan sering ya diajak ikut berjemur. Kita bisa lihat di sini juga bahwa pada dewasa itu stratum corneum lebih tebal. Stratum corneum itu adalah lapisan kulit mati pada kulit kita. Dan kulit mati yang tebal ini pada dewasa ternyata sangat membantu untuk menjaga efek dari luar. Sedangkan pada bayi, kulit mati ini lebih tipis, sehingga kita tahu bahwa kalau lebih tipis kulitnya menjadi seakan-akan lebih permeabel atau lebih mudah ditembus oleh zat-zat dari luar. Nah, ini yang harus kita ketahui supaya kita tahu bagaimana kita mentreatment kulit bayi kita ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba nih ada polling ya. Ada pollingnya yaitu mengenai apakah benar bahwa kulit bayi lebih mudah mengalami iritasi. Kita lihat nih yang tadi nih, yang pertanyaan tadi dari penjelasan-penjelasan tadi. Apakah benar bahwa kulit bayi lebih mudah mengalami iritasi? Coba dipilih ya. Kita kasih waktu 5 detik ya, Ibu-ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya pollingnya ya. Apa? Oke. Udah hebat-hebat nih ibu-ibu kita nih ya, Dokter Dahlia ternyata peserta kita. Pertanyaannya kulit bayi lebih mudah mengalami iritasi 100% ya tadi ya. 100% menjawab benar. Oke, hebat. Hebat sekali nih ibu-ibu kita nih. Nah, jadi benar sekali ya bahwa kulit bayi itu lebih mudah mengalami iritasi. Kenapa nih? Nah, ini penjelasannya di sini. Di penjelasannya sebetulnya karena tadi yang nomor 2 ya, lapisan kulit itu lebih tipis sehingga seakan-akan lebih mudah ditembus dan lebih mudah menyerap air.
Sehingga pada saat kita mengoleskan sesuatu krim, kita menggunakan sesuatu produk-produk, tolong berhati-hati pada saat kita melakukannya. Kenapa sih? Karena kulit bayi kita tuh ternyata lebih sensitif loh, sehingga kalau nggak cocok lebih mudah iritasi. Kalau misalnya nggak cocok lebih mudah kering, kalau nggak cocok lebih mudah kemerahan. Jadi tolong, karena kulit bayi kita itu ternyata lebih sensitif, tentu untuk pemilihan produk harus lebih berhati-hati lagi. Tapi di luar hal itu, ada hal baik dong tentunya pada bayi-bayi kita ya. Terutama nomor 1 nih, kemampuan lebih baik untuk restore atau healing. Jadi pada saat kita mengalami anak kita atau bayi kita mengalami luka, mengalami lecet, mengalami suatu masalah di kulit, ternyata penyembuhannya biasanya akan lebih cepat. Selain lebih cepat, bekasnya pun akan hilang lebih cepat. Makanya tidak heran kalau saya punya pasien yang sudah berusia lebih lanjut ya, sudah lansia, selalu bertanya, kok bekas luka saya kok nggak hilang-hilang nih dok, nggak kayak dulu. Itulah yang terjadi karena aging proses. Jadi pada saat kita bayi, kita mempunyai kecepatan penyembuhan yang demikian hebatnya. Jadi itu akan terus menurun pada saat kita mengalami penuaan ya. Nah, apalagi yang membedakan yang nomor 3 tadi ya, ternyata transient epidermal water loss yaitu adalah penguapannya lebih tinggi sehingga lebih cepat banget nih bayi kita mengalami kekeringan. Yang juga penting adalah kulit bayi kita cenderung lebih basah ya, pH-nya lebih tinggi. pH normal kulit dewasa itu kira-kira berkisar antara 5 sampai 5,5. Sedangkan pada kulit bayi dan anak itu ternyata lebih basah dibandingkan kulit dewasa. Kulit bayi lahir itu kira-kira kisarannya bisa 6,5 sampai 7,3. Jadi artinya memang sifatnya basah. Nah, tadi juga ada kadar melanin lebih rendah dan ini sangat penting untuk mengetahui pada saat kita melakukan penjemuran pada bayi-bayi kita. Karena kadar melanin itu lebih rendah, bayi kita tuh lebih mudah mengalami sunburn. Itu yang makanya harus berhati-hati pada saat kita melakukan penjemuran. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lengkap mengenai soal berjemur. Yang juga penting adalah imunitas belum berkembang sempurna, makanya tidak heran pada bayi kita tuh sering sekali mudah mengalami infeksi. Nah, sekarang kita masuk ke perawatan kulit bayi dan anak secara umum. Yang pertama adalah mengenai mandi. Kadang-kadang kita pikir apa sih yang mau diomongin ya soal mandi? Ini kan semua orang juga akan melakukannya gitu. Tapi ternyata ada beberapa trik nih yang kadang-kadang mungkin lupa atau lalai untuk dikerjakan. Yang pertama untuk newborn. Pada waktu kita memandikan bayi kita, tolong diingat bahwa suhu ruangan sebaiknya hangat ya. Jangan nyalain AC nih, jadi AC-nya harus dimatikan dahulu. Mungkin matikan AC di ruangan itu 1,5 sampai 1 jam sebelum memulai ritual mandi supaya tidak terlalu dingin pada lingkungannya ya. Kemudian gunakan air hangat kuku untuk newborns. Kemudian gunakan sponge bath. Artinya di sini adalah kita tidak memasukkan bayi kita ke dalam ember. Kalau pada newborns kita biasanya memandikannya misalnya di atas ranjang, kita menggunakan anduk, kemudian kita lakukan kita membersihkan badannya dengan menggunakan sponge ataupun washcloth. Kapan ini dikerjakan? Sampai tali pusarnya puput. Kalau tali pusarnya sudah lepas, kita boleh melakukan mandi basah. Kita boleh mandi masuk ke ember seperti itu ya. Nah, yang sering juga ditanyakan oleh ibu-ibu adalah perlu nggak sih cuci muka dengan sabun? Gitu. Nah, dikatakan bahwa kalau pada newborn sebetulnya tidak perlu pakai sabun, tapi tentu bukan berarti tidak perlu dibersihkan ya, tetap dibersihkan dengan washcloth, lakukan usapan ringan di permukaan kulitnya sehingga sisa-sisa keringat, sisa-sisa lemak itu juga dapat dibersihkan. Nah, sabun apakah boleh digunakan? Sebetulnya boleh-boleh saja selama sabun itu tidak pedih di mata. Namun susah kan kita untuk tahu apakah itu pedih atau tidak di mata karena respon bayi pun mungkin minimal untuk mengeluarkan air mata di awal. Sehingga pada saat newborn, bayi baru lahir, misalnya seminggu pertama, 2 minggu pertama, sebaiknya hindari penggunaan sabun di muka ya. Nah, yang penting juga waktu mandi ternyata tidak harus pagi hari loh. Kita orang Indonesia kalau mandi tuh harus pagi gitu ya. Tapi ternyata mandi tuh nggak harus pagi. Bahkan kalau kita melihat kebiasaan orang bule ya, mereka kalau mandi malah sore hari menjelang malam dengan harapan ternyata mandi itu suatu ritual yang menyenangkan buat bayinya, sehingga kalau menyenangkan itu bayi itu menjadi lebih nyaman sehingga lebih mudah tidur ternyata. Jadi ada beberapa kebiasaan di dunia ini yang melakukan mandi bayinya itu pada malam hari atau pada sore hari. Nah, untuk sabun mandi bayi ini juga sering kali menjadi pertanyaan, nanti saya akan bicarakan setelah ini.
Nah, untuk mandi untuk anak yang lebih besar, yaitu misalnya di atas tahun, sebetulnya saya selalu memanjurkan pasien saya untuk menggunakan air keran suhu biasa. Usahakan yang tidak menggunakan pemanas air. Atau kalau mau hangat, bolehlah hangat-hangat sedikit. Tapi jangan sampai hangat yang terlalu panas, yang sampai cermin aja butek warnanya. Itu artinya sudah terlalu panas ya. Sama juga hindari lingkungan ber-AC sebelumnya. Kadang-kadang ada anak-anak begini kalau saya bilang sama ibunya, Bu, anaknya jangan mandi air panas ya. Nggak bisa dong, kedinginan, begini-begini. Nah, masalahnya adalah ternyata AC di rumah 24 jam, tidak pernah dimatikan. Jadi bagaimana anaknya nggak kedinginan ya ibu-ibu? Supaya juga bisa mandi airnya nggak terlalu panas, ingat hindari mandi yang terlalu malam ya. Nah, kecuali pada yang saat sedang demam dan pilek, tentu boleh menggunakan air hangat. Nah, yang juga penting adalah hindari mandi yang bermain air yang terlalu lama. Kadang-kadang kalau punya bathtub, anaknya mandi lama karena sambil main air gitu ya. Kadang-kadang bisa setengah jam dia main air di bathtub. Tapi ternyata makin lama mandinya, lebih dari 10 menit, makin kering dan makin mudah iritasi kulitnya. Jadi itu tolong dimengerti. Nah, tadi saya bilang bagaimana pemilihan sabun. Ini juga sering sekali dipertanyakan oleh ibu-ibu ya yang datang. Nah, ada beberapa hal yang saya selalu anjurkan untuk ibu-ibu perhatikan adalah yang pertama mengenai pH sabunnya itu sendiri. pH itu sebaiknya memang disesuaikan dengan pH dari kulit kita. Nah, kalau bayi baru lahir, sebetulnya boleh aja pakai sabun bayi. Sabun bayi itu rata-rata karena bayi baru lahir itu ber-pH basah, yang cenderung basah antara 6 sampai 7, makanya boleh tuh pakai sabun bayi, karena sabun bayi rata-rata juga pH-nya sekitar 6, 7, 8. Jadi dengan basah ketemu basah sehingga tidak merusak kulit. Jadi boleh untuk bayi baru lahir. Tapi pada saat bayi itu makin besar, di atas 1 tahun, karena pH-nya sudah mulai menjadi asam, yaitu sekitar 5 sampai 5,5, pH harus diperhatikan. Bila kita bisa membeli sabun dengan pH yang rendah, sebaiknya itu adalah hal yang sangat baik untuk dikerjakan. Yang juga sering ditanyakan adalah mengenai kandungan pelembab nih. Nah, untuk anak-anak itu ternyata dan dewasa, sabun yang mengandung pelembab itu ternyata baik sekali untuk dipakai karena supaya kulit menjadi tidak kering. Ilmu dasar ya untuk kulit adalah yang penting ibu-ibu tahu nih, kulit yang kering mudah mengalami iritasi. Jadi bagaimana kita sebagai ibu-ibu di rumah menyediakan sabun yang dengan kandungan pelembab yang cukup sehingga kulit anggota keluarga kita semua menjadi lembab sehingga mengurangi resiko iritasinya. Kandungan pewangi, sebetulnya kalau bisa hindari kandungan pewangi yang terlalu tinggi untuk sabun-sabun yang kita pakai di rumah sehari-hari ya, baik pada anak maupun dewasa. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih, batang atau cair sih dok pemilihan sabun? Nanti saya akan bicarakan di slide berikutnya. Tapi yang tolong dipentingkan adalah kecocokan individual ya. Walaupun teorinya, oh nggak boleh nih pakai sabun antiseptik, oh nggak boleh nih pakai sabun yang wangi. Tapi pasien selalu bilang, saya nggak pernah ada keluhan loh dok. Ya udah, kalau nggak ada keluhan, silakan dipakai. Cuman ingat, pada saat kita mengalami penuaan, hal-hal yang tadinya aman di kulit kita, seringkali kemudian menjadi tidak aman. Oke. Tapi segala sesuatu yang dipakai cocok dan tidak ada masalah, boleh saja diteruskan penggunaannya ya. Nah, sekarang mengenai sabun batang dan sabun cair. Ini kan sering sekali ditanyakan, bagusan batang atau cair sih dok? Nah, dari segi efisiensi misalnya, sabun batang pasti lebih murah nih dari sabun cair. Sabun batang itu juga dianggap lebih murah karena kalau kita pakai sabun batang, kita tuh nggak bakal cenderung pakai kebanyakan. Pernah lihat nggak kita kalau pakai sabun cair, wah kita nuanginnya banyak-banyak banget. Sama seperti kalau kita cuci tangan, pakai sabun cair. Ada yang satu pump pakai, ada yang pasien pakainya 3 pump atau kita pakainya berapa pump. Jadi kalau pakai sabun cair itu seringkali tidak ada takaran yang jelas, sehingga seringkali menjadi lebih boros. Nah, juga yang enak lagi dari sabun batang adalah kalau dipakai habis biasanya nggak ada sisa. Kalau sabun cair kan suka sisa tuh di botolnya. Kalau kita yang irit kita campurin air ya, kita kocok terus kita pakai ulang gitu ya. Tapi gimana pun juga tetap dianggapnya lebih boros. Nah, environmental friendly karena biasanya sabun batang itu dikemas dari kemasan berbahan dasar kertas sehingga dianggap untuk lingkungan itu menjadi lebih friendly. Sedangkan kalau sabun cair biasanya kan kemasannya adalah plastik ataupun botol sehingga waste-nya atau bahan buangannya itu menjadi lebih banyak dan dianggap tidak friendly terhadap lingkungan. Kemudian sabun batang itu messy ya, kotor. Kadang-kadang orang sebel kotor nih, apalagi kalau udah kecampur air biasanya jadi lembek terus berantakan, jadi messy. Jadi banyak orang nggak suka juga. Kalau sabun cair itu relatif lebih bersih. Dan banyak orang menganggap sabun batang karena dia terbuka,
dan dipakai oleh banyak orang misalnya, sehingga dari satu tangan ke tangan lain sehingga mudah tercemar, sedangkan kalau sabun cair tidak. Ada beberapa kepustakaan lain yang mengatakan bahwa sabun cair itu ternyata bisa lebih lembab dibanding dengan sabun batang. Tapi balik lagi, sebetulnya kalau buat saya adalah yang penting coba lihat bahan aktifnya. Jadi kalau pakainya antiseptik yang cenderung mengeringkan, baik itu sabun batang maupun sabun cair akan tetap bersifat mengeringkan. Jadi yang penting adalah kita lihat nih kandungan sabunnya apa, dan kita juga lihat kandungan pelembabnya. Dan after taste ya, seperti after rasa yang terjadi kalau kita habis mandi. Kalau kita merasa habis mandi kok langsung keset ya, biasanya kandungan pelembabnya dikit tuh. Jadi sedangkan kalau yang sabunnya pelembabnya banyak, kalau habis mandi kayak masih licin. Tapi sebetulnya itu nggak apa-apa, itu adalah pelembab yang tertinggal di kulit kita. Nah, yang juga hal yang mau saya jelaskan sedikit mengenai pergantian diaper. Nah, ini juga sering ditanyakan nih sama ibu-ibu yang anak-anaknya masih dipakai diaper. Gimana sih jumlah penggantian diaper? Berapa jam sekali sih dok ganti diaper gitu ya? Sebetulnya itu nggak ada ilmu yang pasti, karena sebetulnya kita nggak bisa bilang bahwa oh ya 2 jam sekali ya Bu ganti diaper. Lah kalau anaknya aja dia udah usia 2 tahun, yang buang air kecilnya juga sudah terkontrol, tidak terlalu sering, sebetulnya kan nggak perlu ya 2 jam sekali gitu. Jadi jumlah pergantian diaper itu tolong disesuaikan dengan usia dari anak kita. Dan jumlah urin, jadi kadang-kadang kita lihat nih, oke, diapernya sudah penuh belum gitu ya. Jadi kita lihat, kita raba, kita bahkan boleh kita intip, kita lihat apakah sudah perlu waktunya untuk diganti. Semakin besar anak kita, frekuensi pergantian biasanya semakin berkurang ya, tapi tolong kalau BAB langsung segera diganti, nggak ngelihat jumlahnya lagi. Mengenai pemilihan diaper yang kedua adalah disposable atau popok kain nih, jadi ini dikembalikan lagi sih, kalau memang karena kan pertimbangannya banyak ya, dari cost efektif, cost efisien, jadi kemudian dari cucian banyak atau tidak. Kalau pakai popok kain kan biasanya cucian jadi banyak nih ibu-ibu. Saya sebetulnya jarang sekali menganjurkan pasien saya pakai tisu basah ya, kecuali ibu-ibu ngerasa bahwa ini lebih praktis nih dok kalau saya pergi gini gitu. Tapi sebetulnya coba dilihat wet wipes-nya itu wangi tidak. Kalau dia wangi artinya ada kandungan pewangi loh. Kalau ada kandungan pewangi biasanya lebih mudah mengiritasi misalnya gitu. Dan kadang-kadang ditulis non alkohol atau alkohol free. Kadang-kadang coba dilihat. Yang pasti adalah tadi balik lagi tentang kecocokan individual. Kadang-kadang ada pasien yang menggunakan wet tisu basah dan baik-baik saja, tetap aja boleh digunakan. Tapi pada anak-anak yang kulitnya sensitif usahakan tidak, karena resiko untuk bertambahnya iritasi menjadi besar. Ingat juga untuk membersihkan daerah diaper itu dari depan ke belakang ya, jangan terbalik. Pada beberapa pasien saya anjurkan penggunaan krim pencegah ruang popok, biasanya mengandung zinc oxide. Sebetulnya nggak usah pada siapa aja yang gampang iritasi, sebetulnya hal ini boleh dikerjakan pada setiap anak dan bayi yang menggunakan diaper, karena pencegahan tentu akan lebih murah dan lebih mudah dibandingkan pengobatan. Nah, ada lagi pertanyaan mengenai penggunaan bahan topikal. Banyak nih ibu-ibu nanya, boleh nggak sih dok pakai bedak? Perlu nggak sih anak saya pakai lotion? Perlu nggak sih pakai minyak penghangat? Kita ini kan orang Indonesia ya, sukanya pakai minyak telon, minyak kayu putih gitu ya. Itu kan sering ditanyakan oleh pasien. Nah, untuk bedak biasanya kalau sampai perlu bedak, biasanya diharapkan adalah pakai bedak cair supaya tidak banyak serbuk yang berterbangan sehingga ada resiko terserap oleh bayi kita. Jadi, tapi di kedokteran sekarang sih kita sebenarnya jarang sekali menganjurkan penggunaan bedak ya. Nah, yang kita biasanya anjurkan adalah penggunaan lotion atau pelembab, terutama pada bayi yang mempunyai bakat kulit kering atau di keluarganya punya bakat kulit kering. Sebetulnya tidak ada salahnya menggunakan pelembab. Tentu balik lagi pemilihan pelembabnya seperti apa sih gitu. Usahakan pelembab yang tidak mengandung banyak pewangi gitu ya. Jadi sebenarnya pelembab boleh dikerjakan, dan kapan penggunaan yang tepat? Semua pelembab baik dewasa maupun anak-anak, penggunaan pelembab itu dikerjakan segera setelah mandi. Jadi pada saat kita habis mandi, badan kita baru bersentuhan dengan air dan lembab, itu adalah saatnya menggunakan pelembab yang tepat. Jadi tolong penggunaan pelembab dilakukan segera setelah mandi. Untuk minyak penghangat, nah saya sendiri sih sebetulnya begini, ini sebetulnya memang pro dan kontra ya. Jadi dibalikan lagi lah ke ibu masing-masing. Pada saat anak ibu tidak mengalami iritasi pada saat menggunakan minyak penghangat, boleh saja dikerjakan. Tapi pada saat dioles kemudian dia beruntusan dan gatal, tentu kita harus coba menghindari minyak-minyakan tersebut. Jangan-jangan minyak itu adalah penyebab munculnya si iritasi tersebut. Mengenai hair lotion,
Ya, coba aja. Jadi penting atau tidak dari saya sebagai dermatologis sebetulnya tidak terlalu penting, tapi pada ibu-ibu kadang-kadang merasa mau nih pakai hair lotion, silakan aja selama tidak menimbulkan iritasi ya di kulit kepala. Karena banyak ibu seneng dok wangi, anaknya kalau dicium jadi wangi. Oke. Padahal ya terus terang aja nih, bayi mau nggak pakai apa-apa, baunya pasti enak deh, wangi. Beda sama orang dewasa ya, karena orang dewasa itu kelenjar keringatnya sudah sangat aktif sehingga kesannya bau keringatnya jelas. Sedangkan pada bayi mah bayi nggak pakai apa-apa juga wangi kok. Nah, yang juga sering menjadi problem adalah tabir surya. Perlu nggak sih tabir surya pada bayi dan anak? Nah, tadi kan kita bicara sebelumnya bahwa anak-anak itu mudah sekali mengalami sunburn karena melaninnya yang belum berkembang sempurna, jumlah melanin yang juga lebih sedikit. Jadi, boleh nggak sih pakai sunscreen pada anak? Kalau saya bilang dari berapa kepustakaan yang saya baca boleh-boleh aja pakai sunscreen, tapi memang ada umur-umur tertentu yang menjadi batasan. Penggunaan sunscreen itu boleh dilakukan pada bayi dan anak di atas usia 6 bulan. Jadi kalau di atas 6 bulan sebenarnya boleh aja pakai sunscreen. Apalagi kalau diajak jalan-jalan nih keluar, boleh pakai sunscreen, boleh. Dengan harapan tidak ada risiko sunburn. Nah, bagaimana kalau usia anaknya di bawah 6 bulan nih dok, saya mau ajak jalan-jalan. Nah, sebetulnya kan sunscreen nggak harus dalam bentuk krim gitu. Pencegahan terhadap radiasi sinar matahari itu kita bisa lakukan dengan cara pakai topi, pakai baju. Pakai baju itu salah satu untuk mengurangi radiasi ultraviolet loh ya ibu-ibu. Jadi itu harus digunakan. Pakai baju, pakai topi, pakai payung, kemudian kalau pakai tram atau stroller itu ditutup. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terbakarnya kulit bayi kita dari sinar matahari pada usia di bawah 6 bulan. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan sebetulnya. Saya mengumpulkan beberapa hal yang sering dipertanyakan oleh orang tua. Tapi sebelumnya kita masuk lagi ke polling ya. Kita masuk lagi ke polling. Bagaimana cara berjemur yang benar nih? Ini juga sering dipertanyakan nih. Bagaimana cara berjemur yang benar? Yang A, buka baju seluruhnya. Yang B, hanya buka baju di area tertentu. Dokter Dahlia apa nih Dokter Dahlia? Oke, ini udah bisa dibuka, udah bisa dimulai pollingnya nih, Pak Agus? Oke, jadi boleh dipilih nih ibu-ibu mana yang cara berjemur yang benar. 5 detik ya Bu. 5. Udah mulai? Udah bisa? Oke, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sip, udah ada hasilnya? Oke. Jadi sekitar sepertiga survei yang memilih itu ternyata memilih 30% memilih buka baju seluruhnya ya. Jadi 60% lebih itu memilih hanya buka baju di area tertentu. Oke, jadi itu sudah bagus. Minimal mayoritas yang memilih jawaban yang benar. Ya. Memang ada 30% yang masih memilih buka baju seluruhnya. Nanti kita akan coba lihat apa ya jawaban yang benar. Oke. Nah, saya sebelum kita tadi bicara soal buka baju pun buka baju seluruhnya atau tidak, kita akan bicara soal berjemur. Berjemur itu salah satu untuk kita memerlukan ultraviolet B. Ultraviolet B, berjemur itu prinsipnya adalah mengubah provitamin D yang ada di kulit kita menjadi vitamin D. Ya, itu dan ini adalah sumber yang paling murah karena nggak usah bayar. Kalau kita beli vitamin D yang udah jadi tentu harus ada ongkos ataupun biaya yang harus kita keluarkan lebih banyak ya. Nah, berjemur itu area yang terpajan sebetulnya nggak usah semuanya, cukup pilih beberapa area, lengan, tungkai, punggung. Jadi artinya kalau kita mau menjemur anak kita atau bayi kita boleh loh dipakein kaos kutang gitu. Jadi nggak wajib dibuka nih semuanya gitu. Jadi sebetulnya boleh tetap pakai celana pendek, tetap pakai kaos kutang itu cukup. Dengan frekuensi 2-3 kali seminggu cukup ya Bu ya. Lama pajanannya tuh cukup 5-30 menit, nggak usah terus-terusan, nggak usah kelamaan. Tapi ini semua tergantung warna kulit. Makin terang warna kulitnya, makin pendek waktu yang kita perlukan. Jadi kalau kita kulitnya terang nih, mungkin 5 menit, 10 menit sudah cukup Bu. Tapi kalau kita kulitnya gelap, kita bisa menjemur dengan aman sampai 30 menit. Dan hindari kulit terbakar ya Bu, tolong ingat riwayat sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita jemur 10 menit aja udah gosong gitu ya, mungkin berikutnya turunin dari 5 menit. Tapi kalau sebelumnya kita jemur 10 menit kayaknya nggak terjadi apa-apa, terjadi kemerahan juga tidak, kita
dengan aman bisa meningkatkan waktu tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui aman dan tidak aman untuk berjemur adalah menggunakan smartphone kita nih. Semuanya kan ada di bagian weather itu ada UV index. Kita bisa lihat nih. Biasanya yang saya anggap aman adalah indeks aman itu 4-6. Jadi pada saat kita lihat oke, indeksnya 4-6 kita boleh berjemur. Begitu indeksnya tinggi nih 10-11, sebetulnya bukannya nggak boleh berjemur, boleh, cuman ingat bahwa waktunya menjadi lebih pendek. Bila nggak bisa berjemur nih, karena anak-anaknya kulitnya sensitif, kalau panas, keringetan, gatel misalnya. Atau setiap kali habis berjemur, kemudian jadi merah-merah kulitnya. Jadi pada mereka yang nggak bisa berjemur, karena sensitif, ada kok cara untuk menggantinya, yaitu konsumsi makanan vitamin D yang lebih banyak. Contohnya adalah ikan laut dan jamur. Kemudian bisa juga dengan meminum suplemen vitamin D atau cod liver oil. Cod liver oil yang dijual di pasaran itu 1 sendoknya itu kira-kira mengandung 1.400 IU vitamin D. Jadi cukup besar ya. Sedangkan kebutuhan anak-anak itu sekitar 400 aja sehari. Polling lagi. Kita kasih waktu 5 detik ya untuk memilih. Penyakit alergi akan diturunkan ke generasi berikutnya dengan jenis yang sama. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Yang menjawab salah ada 53%. Oke, jadi lebih banyak yang menjawab pilihan B salah, dan itu adalah jawaban yang benar karena penyakit alergi tidak selalu diturunkan ke generasi berikutnya dengan jenis yang sama. Ini yang sering menjadi pertanyaan nih buat ibu-ibu. Anak saya gatel, tapi kok di atas-atasnya bapak ibunya nggak ada yang punya sakit gatel dok gitu. Tapi kalau ditanya bapak ibunya ada nggak yang suka bersin-bersin kalau dingin atau kalau debu? Ada. Nah itu yang dimaksud bahwa penyakit alergi itu akan diturunkan, tapi bentuknya belum tentu sama. Seringkali misalnya orang tuanya mungkin bersin, anaknya turunnya ke kulit, atau terbalik, orang tuanya kulitnya yang bermasalah, anaknya bisa aja yang diturunkan kenanya adalah saluran nafas ataupun area mata. Jadi tidak selalu diturunkan dengan bentuk yang sama ya. Alergi pada bayi dan anak, penyebab yang terutama di bawah usia 5-7 tahun adalah alergi makanan. Jadi pada usia-usia di bawah 5 dan 7 tahun, kalau ada anaknya alergi, curigailah makanan terlebih dahulu, karena mostly terjadi karena alergi pada makanan. Sedangkan alergi karena alergen hirup, misalnya karena alergi debu, karena alergi animal dander, karena alergi bulu binatang, itu terjadi pada anak yang lebih tua. Jadi pola penurunan alergi tadi tidak selalu sama ya. Jadi kalau anaknya alergi, jangan berpikir bahwa anak ibunya nggak ada nih, padahal sebetulnya ada dengan jenis yang berbeda. Tes alergi, ini juga sering banget ditanyain, perlu nggak sih dilakuin? Kapan sih perlu dilakuin? Saya menganut gini, perlu nggak dilakukan? Perlu kalau ternyata kita nggak tahu sama sekali penyebabnya apa. Tapi kalau ibu udah tahu nih, dok setiap kali makan telur dia gatel. Lah terus buat apa kita cek alergi lagi? Jadi cek alergi itu satu dikerjakan kalau kita nggak tahu nih, kita no idea apa sih penyebab alerginya. Yuk kita kerjakan supaya kita bisa mencegah. Kapan perlu dilakukan? Biasanya berbeda ya, dulu saya belajar bahwa oke, kalau melakukan tes alergi itu usianya udah di atas 5 tahun, 8 tahun. Tapi banyak kepustakaan baru yang mengatakan di atas 6 bulan itu boleh dilakukan tes alergi. Tapi juga balik lagi, perlu nggak gitu. Kalau perlu boleh dikerjakan, tapi tentu ada syarat-syarat yang harus diikuti ya. Jadi tidak semua anak gatel dengan kemerahan terus ibu minta tes alergi, karena belum tentu akan dikerjakan. Nah, kelainan yang sering pada bayi dan anak di Rumah Sakit Puri Indah nih ya, ini adalah data di tahun Oktober 2019 sampai Oktober 2020, yaitu yang paling banyak adalah yang pertama 38,6% adalah dermatitis, jadi eksim. Di antara 38,6% eksim ini ternyata lebih dari 50%-nya adalah dermatitis atopi. Akne vulgaris akan saya lewati karena ini adalah kelainan pada remaja, tidak pada bayi dan anak. Sedangkan sisanya sebagian besar juga ini adalah 7%-nya itu ada insect bite, gigitan serangga, kemudian luka karena infeksi bakteri, dan pityriasis alba. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang paling sering tadi dermatitis atopi, jumlahnya makin banyak. Ruam kemerahan, gatal, bersisik, lecet, dan cenderung berulang karena ini penyakit yang akan kita bawa seumur hidup rata-rata. Pemicunya sangat bervariasi, terutama alergi dan infeksi. Varian-variannya banyak ya, yang maksudnya bagian dari dermatitis atopi. Jadi yang termasuk di dalamnya pityriasis alba dan prurigo. Nanti kita lihat satu-satu gambarnya di sini. Ini adalah dermatitis atopi eksim pada bayi dan anak. Biasanya sering banget pasien datang dengan kondisi yang pipinya kemerahan. Biasanya dulu orang mengenalnya dengan eksim susu.
Tapi penyebabnya memang tidak selalu susu sih sebetulnya. Cuman dari dulu terkenal dengan eksim susu. Kita lihat ya, mukanya merah, bersisik, scaly, gatel. Jadi bisa di mana-mana pada anak yang lebih besar, pada area-area yang lebih jelas muncul pada area lipatan, lipat siku, lipat lutut, pergelangan tangan. Nah, ini adalah pityriasis alba. Ini adalah kasus yang lumayan sering nih datang. Dok, anak saya panuan. Biasanya pasiennya dibilang gitu, anak saya panuan, jorok sih dok, katanya kalau mandi nggak mau sabunan misalnya gitu. Tapi ternyata pityriasis alba itu nggak ada urusan sama jorok kayak ibu-ibu. Pityriasis alba itu urusannya sama kulit kering. Jadi kalau kulit kering, kemudian bersisik, terus dan berjemur banyak, itu akan bikin kondisi yang seperti ini. Apakah ini bisa diobati? Bisa, tapi tentu perlu penanganan jangka panjang ya untuk pencegahannya. Yang sering terjadi tuh anak-anak mau mengobati tapi begitu sembuh malas untuk mencegah ya. Polling terakhir ya, penyakit darah manis adalah sama dengan penyakit kencing manis. Coba dipilih nih ibu-ibu, penyakit kencing darah manis adalah sama dengan penyakit kencing manis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, 92% bilang salah, untung. Jadi saya nggak perlu banyak ngoceh nih, karena artinya ibu-ibu udah paham, udah pinter. Oke, jadi penyakit darah manis itu beda ya sama kencing manis ya ibu-ibu, karena saya bilang ini penyakitnya darah manis, langsung kaget, hah kencing manis ya dok? Padahal bukan sih, itu dua hal yang berbeda. Oke, kita lihat nih, ini yang dimaksud dengan penyakit darah manis. Penyakit darah manis itu lazim kita sebut sebagai prurigo, adalah kalau kita lihat tangan sama kaki, tungkai dengan lengan, kita lihat nih banyak bintik-bintik kayak bekas gigitan, ada bintik lukanya, kadang-kadang banyak bekas-bekas hitam. Biasanya ibu-ibu sama bapak-bapak bilang, aduh nih nggak hilang-hilang nih bekasnya. Sorry ya, gambar ke kiri itu udah berbulu, jadi pasti bukan bayi dan anak sih gitu. Saya cuman mungkin waktu ngambil gambarnya main ngambil aja nih, bukan gambar anak, udah berbulu, jadi mesti udah dewasa. Tapi ini adalah prurigo dan ini sering. Dan kita sebutnya sebagai darah manis, penyebabnya adalah hipersensitivitas terhadap gigitan serangga. Yang juga sering adalah miliaria, biang keringat. Anak-anak tuh sering banget biang keringat, terutama pada mereka yang mudah berkeringat, dan kalau tersumbat biasanya akan muncul biang keringat. Tolong diperhatikan sirkulasi udara, jadi ruangan kalau bisa tetap ada sirkulasi udara yang baik. Suhu air mandi juga penting. Saya biasanya menganjurkan air mandinya air dingin untuk anak-anak yang mengalami biang keringat, dan jangan lupa menggunakan waslap untuk membuka sumbatan-sumbatan tersebut. Ini juga sering pada bayi dan anak, dermatitis seborrheic dan sebagian besar pada bayi kita menyebutnya sebagai cradle cap. Ini pengaruh dari hormon androgen yang belum hilang, tidak gatal, tidak nyeri. Jadi jangan khawatir ya Bu, kalau ibu ngeliat begini sama anak ibu atau bayi ibu, ada ibu yang bertanya, aduh dia gatal nggak sih dok, dia sakit nggak sih dok? Enggak, jadi ini tidak gatal, tidak nyeri, anaknya tidak merasakan apa-apa ya, dan terutama pada 2-3 bulan pertama. Tapi kalau itu terjadi pada masa anak, yang terjadi biasanya pada awal prapubertas, itu biasanya akan ada gatal. Dan ingat, tidak menular, bukan karena hygiene yang kurang. Seringkali ada pasien yang datang anak-anak pra-remaja ya, 10 tahun yang udah mulai ketombe, ibunya selalu bilang, abis kotor sih dok, dia kalau sabunan asal, dia kalau cuci rambut nggak mau digosok, padahal enggak ya, ini nggak ada urusan sama hygiene. Dan ingat bahwa ini tidak menular, jadi tidak perlu khawatir. Ini insect bite, gigitan serangga, ini juga kasusnya banyak, dan yang belakangan ini saya yang paling takuti, bukan pasien yang takut, saya yang takut, karena kalau pasien ini kan biasanya nggak tahu nih penyebabnya apa. Saya takut nih, terutama kalau spider bite, karena saya punya beberapa pasien karena gigitan laba-laba yang kemudian lukanya menjadi borok besar dan lubang bekasnya. Jadi tolong membiasakan diri untuk membersihkan rumah, melakukan vakum supaya lingkungan menjadi bersih ya. Yang juga sering adalah infeksi bakteri. Pada anak-anak tuh karena kelenjar minyaknya nggak aktif, pH-nya cenderung basah, infeksi bakteri itu sebetulnya lebih sulit kalau suasananya asam. Tapi karena suasana kulit pada bayi masih basah, lebih sering muncul terjadi infeksi. Contohnya impetigo, furunkel, bisul. Dan ingat, obat utamanya ada antibiotik. Jadi jangan sampai ini ada datang bapak ibu bawa anaknya dengan impetigo, dengan bisul, terus bilang saya nggak mau dapat antibiotik dok. Wah, gimana cara ngobatinya? Karena obatnya adalah antibiotik, karena penyebabnya adalah infeksi bakteri. Ini contohnya adalah impetigo. Lazim disebut sebagai cacar monyet ya sebetulnya di Indonesia. Kita lihat ada ruam, ada lepuh, kadang-kadang ada airnya yang kemudian pecah dan menimbulkan ruam dengan sisik dan kerak. Jangan pisang untuk mencabut keraknya karena penyembuhannya akan menjadi lebih jelek. Ini adalah bisul, kita tahulah semua orang ya bisul. Jadi kayak kadang-kadang bisul ada yang ada matanya, ada yang nggak ada matanya. Baik ada mata maupun tidak ada matanya, semuanya sama-sama disebabkan oleh infeksi bakteri.
Yang juga sering adalah infeksi virus, kutil, moluskum, cacar air, HFMD. Kita akan lihat satu-satu nih secara cepat ya. Ini adalah viral warts atau kutil atau Verruca vulgaris, sering di tangan dan kaki dan bisa mengalami autoinokulasi. Jadi bisa nambah banyak. Kita lihat nih foto yang anak ini di daerah hidung dengan bibirnya itu jadi ditambah banyak. Jadi dia bertambah. Ini moluskum, kita lihat bentuknya kayak jerawat-jerawat, kecil, keras biasanya, dan tidak gatal umumnya, tapi sebetulnya bisa sembuh sendiri dalam 6-12 bulan. Tapi mostly semua orang membutuhkan pengobatan karena seringkali menjadi banyak, jadi biasanya udah ketakutan duluan sehingga berobat. Ini cacar air, ingat ini airborne, sangat mudah menular, lenting air juga menjadi mudah pecah ya. Jadi ini sering terjadi, dan ingat kalau anak kita cacar air, tolong jangan sekolah karena sangat mudah menular ya, menularkan teman-temannya. Ini adalah HFMD, lazim disebut flu Singapura, walaupun orang Singapura suka marah-marah karena disebut flu Singapura, karena dia bilang apa urusannya sama negara saya, kata dia ya. Nah, HFMD ini adalah hand, foot, and mouth disease, penularannya melalui fekal oral, artinya seringkali melalui makanan ataupun dari cairan-cairan mulut, kayak gitu-gitu juga bisa menular, dan biasanya pengobatannya simptomatik, artinya nyeri kita obatin, kalau susah menelan kita obatin, kalau ada demam kita obati sesuai dengan gejala yang muncul. Saya sedikit bahas tentang musibah yang mungkin terjadi karena ini kasus yang sering juga pada anak. Yang pertama adalah luka bakar. Banyak sekali pasien datang dengan luka bakar yang tidak tertangani dengan benar di awal, sehingga datang dengan kondisi yang sudah sulit untuk diatasi. Pada saat kita mengalami luka bakar, anak kita mengalami luka bakar, tentu yang pertama adalah pencegahan terhadap luka bakar itu ya. Misalnya kalau dispenser dikasih pengaman supaya air panasnya tidak mudah keluar. Kemudian untuk di daerah dapur lebih berhati-hati. Luka bakar kalau terjadi kena air panas atau apa yang harus dikerjakan yang pertama kali? Yang pertama kali kita harus cepat menurunkan suhunya. Artinya siramlah dengan air dingin, kompres dengan air dingin, siram dengan air mengalir selama 5-10 menit. Kita akan menurunkan suhu dengan cepat. Setelah itu biasanya saya akan mengoleskan obat-obat untuk luka bakar. Dan biasanya kalau misalnya ada lenting atau lepuh yang terbentuk, jangan dirobek ya lenting lepuhnya. Memang lenting lepuhnya itu harus dikeluarkan cairannya supaya penyembuhan lebih cepat, tapi jangan dirobek dan dibuka, karena proses deroofing atau membuka si lepuh itu akan membuat penyembuhan menjadi sangat susah untuk dilakukan dengan hasil yang sempurna. Jadi tolong jangan suka merobek lepuh yang terjadi. Luka terjatuh, ini juga kita harus tahu nih, karena anak-anak main sepeda, lari-larian, kemudian jatuh, apa yang harus dikerjakan? Yang penting adalah tentu cuci lukanya dengan antiseptik di awal, kemudian biasanya hari selanjutnya saya lakukan dengan pemberian antibiotik, salep antibiotik. Yang penting jangan suka mengopek-ngopek lukanya, karena kalau luka dikopek penyembuhannya akan menjadi jelek. Tapi yang tolong diingat nih Bu, soalnya saya pernah ketemu nih pasien luka dalam mengeluarkan darah terus-menerus, nggak dibawa ke dokter, yang dikasih adalah essential oil yang kemudian diharapkan bisa menyembuh sendiri. Akhirnya datang setelah berapa hari berikutnya, tapi lukanya jadi jelek. Jadi tolong kalau lukanya dalam dan berdarah terus-menerus, harus segera bawa ke dokter, mungkin diperlukan penjahitan. Nah, apa sih yang bisa dikerjakan nih di selama masa pandemi? Kalau pada anak-anak kan kita takut nih. Kalau tadi yang ada beberapa pengobatan yang bisa dikerjakan yaitu krioterapi, elektroterapi. Ini misalnya untuk kutil, untuk tadi yang virus-virus kutil, moluskum itu bisa dikerjakan. Tapi ingat, karena ini sekarang adalah masa pandemi, tentu dikerjakan bila sangat perlu. Sekarang pertanyaannya adalah aman nggak sih melakukan semua tindakan ini di rumah sakit? Rumah sakit itu punya protokol ya Bapak Ibu, protokol tertentu. Terutama adalah yang kita mesti lihat adalah ruangan tindakan. Apakah ruangan tindakan itu dipersiapkan dengan benar? Ruangan tindakan yang benar adalah ruangan yang memiliki exhaust yang baik dengan HEPA filter. Pada berapa ruangan di balik HEPA filternya ada UVC segala macam, sehingga itu cukup untuk sirkulasi yang baik akan memastikan keamanan. Tapi tentu juga antara satu pasien dengan pasien lainnya harus ada perlakuan khusus. Biasanya yang dilakukan di kami adalah pada saat satu pasien selesai dan kita ada pasien berikutnya, supaya ruangan itu bersih, kita akan melakukan terminal cleaning dengan memberikan klorin segala macam untuk membersihkan ruangan, dengan harapan bahwa pasien berikutnya menjadi lebih aman. Dan untuk semua tindakan-tindakan yang ada risiko untuk ada munculnya aerosol dan sebagainya, kita akan melakukan pemeriksaan untuk COVID terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pasien yang kita kerjakan tidak COVID. Kalau pasien COVID ada kutil terus gimana? Ya nggak apa-apa, kutil tidak berbahaya, jadi urusin aja COVID-nya terlebih dahulu, karena itu yang lebih penting. Nah, tentu itu semua soal keamanan. Apakah sekarang aman? Kalau
rumah sakit atau klinik itu memang dipersiapkan dengan tepat, harusnya aman, tapi tentu ada hal-hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah pentingkah atau perlukah untuk dikerjakan saat itu juga. Oke, itu saja ya Bu pada saat ini yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin saya akan kembalikan ke MC, ke Dr. Dahlia. Oke, terima kasih Dr. Susi atas penjelasannya. Lengkap sekali ya dok, bahkan sampai dengan ada gambar-gambarnya, jadi harusnya sudah sangat jelas sekali tadi ya. Memang berguna sekali informasinya, bahkan buat saya juga ya dok, yang sebagai ibu muda, semoga bisa menjaga nanti kelembutan dan kesehatan kulit bayi nanti ya, sampai dengan dia dewasa. Oke, dari penjelasan dokter tadi sih memang ada beberapa poin ya, contohnya kulit bayi dewasa tuh berbeda, jadi mereka butuh perlakuan khusus, karena kadar melanina rendah, gampang sunburn, jadi tadi sudah dijelaskan dengan lengkap sekali oleh beliau. Dan saya rasa saya juga tidak berlama-lama lagi, ini pertanyaan sudah cukup banyak ya dok, ininya. Oh ya, sebelumnya juga saya mau menyampaikan gitu, dari seperti disampaikan oleh Dr. Susi tadi, kalau misalnya di tempat kita itu Rumah Sakit Pondok Indah Group sudah melakukan protokol kesehatan, jadi yang seperti melakukan terminal cleaning setiap kali ada pasien yang datang gitu, dan untuk bahkan di bagian polidental kami itu juga ada khusus ada HEPA filternya, ada dental suction-nya itu. Ini jadi tidak perlu khawatir. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bagian question and answer. Yang pertama-tama nih dari Astri Febriana Rulita. Sore dok, saya mau tanya, bagaimana mengatasi dermatitis atopi pada bayi atau sebelum ruang susu? Dan kalau sudah sembuh dari ruang tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah berulangnya? Apakah dengan pemain krim wajah aman untuk bayi? Terima kasih dokter. Oke, pertanyaannya tadi mengenai eksim susu. Bagaimana mengatasi eksim dermatitis atopi pada anak? Biasanya yang paling penting adalah kalau kondisinya sudah lagi parah, lagi heboh, lagi basah, tentu yang paling penting adalah diobati terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Mencegahnya itu yang penting karena kita harus tahu sebetulnya apa sih penyebabnya, apa faktor pemicunya, makanan apa yang bikin masalah, ataukah perlakuan selama ini ada yang salah misalnya. Jadi yang paling penting adalah pertama kali diobati terlebih dahulu. Pada saat setelah diobati, ternyata untuk dermatitis atopi itu syaratnya cuma satu, hydration, artinya memberikan pelembab. Jadi ternyata dengan kulit yang lembab, kondisinya akan lebih baik, kekambuhan akan lebih jarang. Jadi penggunaan moisturizer pada bayi dengan dermatitis atopi is a must, jadi wajib dikerjakan dengan harapan pada saat diberikan pelembab, pencegahan kulitnya menjadi lebih lembab sehingga iritasi dan dermatitisnya lebih jarang terjadi. Jadi lakukan itu dengan rutin penggunaan pelembab, jadi jangan malas atau jangan cuma waktu awal lagi rajin, tapi setelah udah membaik tidak dilakukan lagi. Lakukan dengan rutin, karena dengan melakukan rutin pencegahan itu biasanya akan berhasil. Pemakaian krim wajah apa yang aman untuk bayi? Sebetulnya mostly krim-krim yang ditulis dengan hipoalergenik, krim-krim yang tidak mengandung pewangi itu relatif aman sih untuk bayi. Saya tidak menyebutkan merek ya, jadi memang mungkin ya. Jadi hipoalergenik, kemudian dermatologi tested misalnya, kemudian tidak ada wangi, tidak mengandung alkohol, itu relatif aman untuk bayi. Terima kasih dokter. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua oleh Bu Fitvita. Apakah kandungan dalam hand sanitizer aman dipakaikan kepada baby newborn? Dok, penggunaan baby diaper supaya tidak iritasi juga ini tadi sudah dijawab ya. Iya, tadi udah ada ya. Memakai krim diapers juga ya. Jadi mungkin apakah ini pemakaian hand sanitizer aman dipakaikan pada baby newborn? Sebetulnya kandungan hand sanitizer yang aman, maksud dalam arti gini, masa corona itu kan yang penting adalah alkohol. Alkohol minimal 65% ya, 60-65% yang aman, maksudnya efektif untuk corona. Kalau dalam hal ini untuk baby newborn sebetulnya dengan kandungan alkohol yang setinggi itu resiko iritasi pada bayi akan sangat besar. Jadi kalau ditanyakan apakah aman, sebetulnya tidak aman sih menggunakan hand sanitizer pada bayi newborn. Jadi kalau misalnya kita mau mengamankan dari corona, tentu adalah lebih aman adalah tetap stay at home. Oke. Terima kasih dokter. Pertanyaan kita selanjutnya dari Eski Gia Askara. Selamat siang, izin bertanya, anak saya sering terdapat bintik papul miliar di belakang telinga, leher, dada, dan perut. Sudah coba dairy free, namun papul tetap ada. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Terima kasih. Ya, karena kalau papul miliar di belakang telinga, dada, perut, itu memang harus dilihat sih penyebabnya apa, usia berapa misalnya gitu.
Jadi apakah ini pasti terkait dengan makanan? Kan tadi ditulis sudah mencoba tidak mengkonsumsi dairy ya. Tapi kan belum tentu semuanya berhubungan dengan makanan. Belum tentu berhubungan dengan dairy. Coba perhatikan apakah sering berkeringat misalnya. Kadang-kadang pada beberapa anak yang sering banget berkeringat juga sering muncul kayak papul milier gitu. Jadi coba dari pola mandinya, dari sabun mandinya, kemudian hindari air panasnya. Itu tentu juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya dairy. Dan ingat bahwa kalau ternyata ini adalah kasus alergi, penyebab alergi juga belum tentu hanya dairy. Kadang-kadang ada juga yang alerginya terhadap hal lain, misalnya alergi terhadap kacang-kacangan, misalnya gitu. Jadi kalau pada kasus-kasus di mana Bapak ya kalau misalnya sudah mencoba mengurangi dairy dan tidak membaik, mungkin sudah waktunya juga pergi ke dokter yang terdekat. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Ibu Karina Citra Darmawan. Selamat sore dok. Anak saya 5 bulan, dermatitis atopi. Sudah konsul ke dokter anak, dokter kulit, ada sedikit perbedaan penjelasan. Dokter anak bilang eksim karena makanan dikonsumsi oleh ibunya, sedangkan dokter kulit bilang ditimbulkan karena lingkungan dan keturunan. Makanan hanya 10% saja. Kalau menurut dokter sendiri, bagaimana pendapat dokter? Gini, kita berpatokan pada jurnal ya, pada beberapa buku. Jadi banyak buku yang mengatakan bahwa eksim pada bayi di usia 5 bulan paling sering penyebabnya tetap alergen yang sifatnya ingestan atau alergen yang sifatnya dimakan. Dalam hal ini adalah tentu apa yang masuk melalui saluran cerna. Jadi pada usia 5 bulan yang paling sering tetap adalah alergi terhadap makanan. Kalau anak ini ASI full, artinya kita harus mulai memantau makanan yang dimakan oleh ibunya. Kalau anak usia 5 bulan ini ibu sudah mulai memulai PASI, walaupun sebaiknya harus 6 bulan, kita harus mulai berpikir bahwa apakah PASI yang menyebabkan. Jadi secara teoritis dari buku-buku yang saya baca, alergi terhadap lingkungan udara misalnya itu biasanya terjadi setelah usia lebih besar 5-7 tahun. Mengenai keturunan, sebetulnya semua dermatitis alergi rata-rata memang ada faktor turunan pasti. Gitu. Tapi tadi bahwa belum tentu orang tuanya mengalami dermatitis atopi juga. Terima kasih dokter. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Oh, ini Vita lagi. Dokter, bagaimana saya sering tiduran? Apakah anak saya juga akan? Oh ya, ini sudah dijelaskan ya dok tadi ya, kalau misalnya apa tidak? Iya, jadi nggak selalu berhubungan ya. Oke. Jadi ini Lydia, kita lanjut ke Ibu Lydia Sinya. Sore dok, anak saya perempuan 16 bulan sedang alergi hawa dingin. Oh, ada biduran merah-merah, bentol juga, obat yang bisa diberikan. Jadi Bu, kalau yakin banget nih alerginya karena hawa dingin, yang paling penting adalah hindari hawa dinginnya. Kemudian kalau dingin artinya mungkin pakai baju yang lebih tebal ya, jadi supaya hawa dingin dari lingkungan tidak mengganggu. Mengenai obat, di sini saya tidak bisa memberikan obat sih Bu, karena gimana pun juga apalagi kalau baru 16 bulan, karena kan biasanya itu obat-obat yang keras sifatnya. Kalau ibu yakin terhadap hawa dingin, itu dulu yang mungkin dikerjakan. Hindari dingin, dan kalau tidak bisa menghindari dingin itu, gunakan pakaian yang lebih tebal sehingga kita menghangatkan bayi kita. Gitu. Jadi triggernya dulu yang dihindari ya dok ya? Trigger yang penting untuk dihindari. Walaupun pada usia bayi atau balita, itu penyebab biduran paling sering sebetulnya adalah infeksi. Jadi tolong dilihat apakah anaknya lagi batuk dan pilek misalnya. Karena kalau anak lagi batuk dan pilek, resiko biduran itu menjadi naik biasanya. Oke. Terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Tiffany Warantiasari, kalau saat hamil mengalami pruritus, apakah bayi akan lahir dengan masalah yang sama? Mencegah bayi mengalami prurigo. Oke, jadi ini juga sama soal menurunkan lagi ya dok ya? Iya. PUPPP itu kelainan pada ibu hamil biasanya tidak akan diturunkan sih, karena itu kan sebenarnya pengaruh karena hormon dan segala macam pada saat kehamilan. Kalau bagaimana mencegah bayi prurigo, pertanyaannya adalah kalau ternyata memang mengalami prurigo seseorang anak, dan kita lihat jelas bahwa tangan sama kakinya kok banyak bekas-bekas, gatel segala macam. Artinya memang kita harus menghindari gigitan serangga, karena biasanya prurigo terjadi karena sensitivitas terhadap serangga. Jadi hindari gigitan serangga. Jadi misalnya tangan dan kakinya pakai piyama panjang. Kemudian penggunaan repellent, pada beberapa pasien nanyakan boleh nggak sih pakai repellent untuk bayi dan anak untuk mencegah gigitan? Boleh-boleh aja, tapi untuk yang aman, untuk yang sifatnya natural bisa digunakan misalnya minyak serai gitu. Tapi karena minyak serai itu baunya nggak enak, jadi kan bayi kita jadi nggak wangi lagi nih ceritanya ya. Jadi artinya mungkin lebih penting adalah menghindarinya dengan pakaian. Jadi gunakan pakaian yang lebih panjang, kemudian juga area-area rumah, ranjang, area bermain mungkin harus divakum supaya menghindari serangga segala macam, untuk membersihkan dari serangga-serangga maupun debu. Oke. Terima kasih dokter. Terus ini itu, Ibu Septia Josephine.
Siang Dokter Susi, izin bertanya, keluhan kulit bayi yang bagaimana perlu segera bawa bayi ke dokter kulit? Nah, sebetulnya gini, di seluruh dunia kita tuh melakukan yang namanya self medication, pengobatan diri sendiri. Artinya di luar pun di mana-mana di toko obat, di farmasi dijual OTC produk, over the counter produk. Jadi produk-produk yang bisa dibeli secara bebas. Kadang-kadang kita ke farmasi juga bisa bertanya sedikit mengenai masalah kesehatan. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi yang harus segera dibawa bila ibu sudah melakukan mencoba pengobatan diri sendiri, mencoba memberikan apa yang ada di rumah atau bertanya dengan siapa-siapa, bertanya kepada online consultation misalnya, udah tanya, udah ini, kemudian mencoba mengobati diri sendiri tapi tidak membaik juga, itu waktunya untuk dibawa ke dokter. Berapa lama? Seringkali yang sering terjadi akhirnya dibawa ke dokter tapi sudah terlalu terlambat. Jadi tolong kalau dalam seminggu, dalam hitungan seminggu mencoba mengobati diri sendiri tapi tidak memberikan hasil, tolong diajak ke dokter. Gitu supaya tidak terlambat, tidak ada bekas-bekas yang karena kalau pada masalah di kulit yang selalu diributkan oleh orang tua adalah bekas. Oh, anak saya perempuan nih, Dok, gimana ntar bekasnya gini-gini. Nah, supaya menghindari itu, jangan terlambat membawa ke dokter. Artinya kalau dalam seminggu udah mencoba mengobati diri sendiri tapi tidak memberikan dampak yang baik, coba deh berobat ke dokter. Terima kasih dokter. Oh, ini masih ada lagi. Itu Ibu Dina. Dok, anak saya Desember ini masuk usia 4 bulan. Kulitnya tiba-tiba iritasi, beruntusan di bagian lipatan leher dan area dubur. Untuk area dubur sudah berapa hari tidak gunakan pampers di siang hari, kecuali malam hari. Sudah semingguan lebih beruntusan tidak hilang, Dok. Oh, ini sudah seminggu ya. Bagaimana mengatasinya? Saya sudah kasih salep noroid, Dermaresh cream for baby sama salep 3B. Dan tetap gunakan lotion juga untuk supaya tidak kering, tapi belum sembuh-sembuh. Oke, mohon bantuannya, Dok. Sebetulnya penyebab beruntusan di area lipatan leher, dubur pada usia 4 bulan penyebabnya bisa macam-macam nih gitu. Kalau penyebabnya misalnya karena misalnya keringat berlebih, kemudian karena penggunaan krim yang salah atau penggunaan sabun yang salah, tentu harus menghindari penggunaan tadi. Tapi kalau misalnya terjadi beruntusannya karena alergi makanan misalnya, tentu observasi makanan perlu dikerjakan. Sudah tidak menggunakan diaper itu hal yang baik, tapi kalau tidak hilang juga artinya kan bukan iritasi karena popok nih. Jadi artinya mungkin kalau sudah mencoba menggunakan noroid, sudah menggunakan lotion tidak membaik juga, sudah waktunya berobat ke dokter sih. Gitu. Biasanya pada awal-awal gini biar dokternya melihat apakah obat-obat apakah yang bisa diberikan supaya memberikan efek yang baik. Gitu. Karena ya itu tadi kalau udah biasanya saya minta kalau udah seminggu tolong nggak membaik juga, tolong mungkin diajak ke dokter ya, karena supaya artinya pengobatan diri sendiri sudah tidak berhasil memberikan dampak. Ya, jadi sekalian juga menyampaikan gitu ya, tadi kan memang sudah disampaikan kalau misalnya sudah seminggu berarti kan sudah ke dokter. Nah, ya. Dokter Susi prakteknya di Rumah Sakit Puri Indah itu di klinik Skin and Aesthetic Clinic lantai 2. Dan kalau misalnya Ibu mau buat appointment, bisa di call center kami di 021 2569 5200 extension 2 untuk pendaftarannya. Jangan lupa dari jauh-jauh hari rame beneran. Karena saya juga pasiennya. Oke, itu selanjutnya pertanyaan terakhir ya dengan Ibu Cassandra. Anak saya digigit nyamuk di satu kaki, bisa satu kaki bengkak sampai jari-jari kaki. Kira-kira kenapa ya, Dok? Apakah ada obat yang OTC-nya? Oke, jadi ada anak digigit nyamuk satu kaki bisa bengkak sampai ke jari-jari. Nah, biasanya kalau kayak gini itu biasanya gigitan nyamuk yang terjadi pada anak alergi. Anak alergi tuh logikanya begini, anak alergi itu anak yang lebay istilahnya. Lebay respon badan kita. Jadi ada gigitan nyamuk yang istilahnya cuma masuk air liur nyamuk sedikit, tapi kemudian badan kita berusaha melawannya mati-matian. Jadi imunitas kita secara lebay melawan hal yang masuk itu sehingga efeknya kelihatan dengan jelas, sehingga terjadi bengkak, terjadi kemerahan, heboh. Jadi biasanya itu terjadi pada anak alergi. Jadi kenapanya satu tadi anak alergi. Nah, bisa aja mungkin bukan nyamuk, Bu. Tadi yang saya bilang mungkin apakah serangga lain yang lebih toksit. Misalnya seperti laba-laba itu biasanya akan lebih heboh respon badan juga. Apakah ada obat OTC? Nah, biasanya OTC produk untuk gigitan nyamuk biasanya ada beberapa yang dijual kalau dulu misalnya andantol gitu ya untuk menekan rasa gatal. Kemudian juga ada penggunaan tadi yang krim penghangat lah, kemudian essential oil itu boleh dicoba. Tapi ingat kalau dalam seminggu tidak membaik tentu supaya
kulitnya tidak akan menjadi bengkaknya tambah besar misalnya, atau tidak makin jadi tambah parah gitu ya. Jadi mungkin kalau sudah 1 minggu dicoba, tolong dia jajak ke dokter. Oke, terima kasih dokter. Ya. Jadi memang sebenarnya masih banyak sekali ya di Q&A kita nih. Cuma mohon maaf karena waktunya sudah tidak cukup, jadi kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua sudah mengikuti webinar kita pada sore hari ini sampai dengan selesai. Bersyukur ya hari ini kita dapat banyak informasi yang berharga. Kami harap apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Susi Rendra hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu sekeluarga di masa new normal ini. Mohon maaf juga kalau misalnya karena keterbatasan waktu tadi tidak bisa semua pertanyaan kita jawab. Nah, kalau memang masih ada yang mau tanyakan, boleh konsultasi langsung ke beliau di klinik Skin and Aesthetic di lantai 2 Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti acara webinar kami hari ini. Tolong ikuti webinar kami terus selanjutnya. Sekian acara untuk hari ini. Jika ada yang kurang berkenan, kami minta maaf dan sampai ketemu lagi di acara LSP Group berikutnya. Terima kasih.